Oke ya kawan-kawan ya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di sini kita mau belajar bikin modul pesawat ya, modul pesawat 2 channel. Ini ada IC NE555 ya. Ini bahan utamanya. Mana bisa nampak? Nah, ini bahan utamanya IC NE555. Nah, ini PCB-nya ya. Ini PCB yang khusus IC ya, beda dia sama yang standar. Ada beberapa jenis PCB kan. Nah, jadi beginilah dia untuk posisinya ya. Nah, posisinya begini. Ini yang satu arah ya, yang satu arah dia ini ya, solderannya. Kita coba solderkan dulu ya, biar enggak lepas. Di sini kita buat videonya nggak panjang-panjang ya, kita bikin agak singkat aja ya. Nah, ini proses soldernya. Kita solder dulu ya semua kakinya ya, biar kuat, biar nempel dulu ya. Nah, ini begini, sudah kita solder ya, sudah kita tempelkan ke PCB. Selanjutnya kita tempelkan juga komponen-komponen yang lain ya nanti ya. Nah, ini posisinya tuh begini, nampak nggak? Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu bahan-bahannya apa yang kita pakai. Nah, di sini ini IC NE555 ya. Ini adalah bahan dasar untuk pembuatan modul bleach-nya ya. Nah, ini adalah elko atau kapasitor. Ini di sini saya pakai dua jenis elko. Yang pertama ini 50 volt 47 mikrofarad. Nah, untuk yang ini 50 volt juga, ini 100 mikrofarad ya. Untuk yang ini. Untuk resistor kita juga pakai dua jenis ya. Yang ini 1K. Untuk yang satunya lagi kita ini pakai yang 10K ya. Nah, ini bahan yang cukup penting juga. Ini namanya trim pot potensio. Di sini saya pakai yang 50K ya, atau yang kode 503 50K ya. Nah, kita lanjut ya ke video proses perakitannya. Ini di sini elko yang 100 kali 50 volt tadi kita letakkan di bagian bawah ya. Kita letakkan bagian bawah dengan posisi negatif itu ke kanan ya, ada di bagian kanan. Kita solderkan dulu ya, supaya lebih kuat dulu ya, biar pas dulu. Oke. Nah, beginilah hasilnya setelah disolder ya. Ini yang 100 mikrofarad tadi ya, di bagian sebelah sini. Langsung kita taruh yang 47 mikrofarad tadi ya, sama-sama. Ini kita pakai sama-sama 50 volt ya, dengan posisi negatifnya itu ke arah bawah ya.
mengarah ke negatif yang dari 100 mikrofarad tadi juga. Tunggu ya, kita solder dulu ya. Nah, ini sudah selesai di solder ya, seperti ini posisinya. Nah, langsung saya solderkan potensionya tadi ya, trimpot atau potensio. Oke, seperti ini. Nampak nggak angkanya? 503 kodenya. Untuk posisi trimpot itu, untuk inputnya dia mengarah ke potensio tadi ya, karena nanti kita inputnya itu bakalan dari bawah ya. Tunggu, saya solder dulu ya. Nah, trimpotnya sudah kita solder ya. Selanjutnya kita bakalan pasang resistor ya. Nah, ini resistornya ada dua jenis ya, beda ya nampak ya. Yang satu 10K, yang satu lagi 1K. Ini adalah resistor yang 1K ya, yang deket ke modul. Ini kita belum bikin jalurnya ya, cuma apa ya namanya, nempelin dulu. Setelah kuat nanti kita tinggal bikin jalurnya ya. Langsung saya solder dulu ya resistornya untuk dua-duanya ya. Nah, beginilah susunan resistornya. Terserah kalau kalian mau buat susunannya gimana juga nggak masalah, yang penting dia jalurnya bener ya. Usahakan setiap komponen jangan terlalu dekat ya. Jadi saya buat seperti ini, kasih jarak sedikit. Nah, ini lanjut kita taruh kabel input ya, kabel untuk input. Jadi posisinya tuh ya terserah sih di mana, cuma saya posisinya masukkan ke PCB supaya lebih kuat aja sih. Tunggu ya, kita solder dulu kabel inputnya ya. Nah, ini sudah disolder ya untuk kabel inputnya, itu untuk yang negatif dan positifnya. Cuma jalurnya juga belum. Ini kita mau bikin untuk outputnya ya. Outputnya ini nggak apa-apa ya, agak kependekan ini kabelnya. Kita tunggu ya, saya solderkan dulu ya untuk kabel outputnya ya, untuk output ke lampu. Nah, ini sudah disolder untuk outputnya. Outputnya itu bagian positifnya tuh sebenarnya nyatu ya dengan inputnya. Jadi seperti ini posisinya, tinggal kita bikin jalurnya ya. Nah, ini saya langsung bikin dua dulu ya, posisinya sama sih dengan yang tadi, cuma kita bikin dua dulu karena mau bikin yang dua channel kan. Bikin dua dulu. Ini inputnya, outputnya juga udah, cuma kabelnya agak berserak ya. Baru kita ke skemanya. Nah, seperti ini jalurnya, itu skemanya. Bisa nampak nggak? Ya, saya bikinnya pakai kabel yang kecil aja sih. Nah, seperti inilah. Nanti di akhir video kita masukkan skemanya yang udah saya catat sih di buku. Nanti saya taruh ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini jalur sebelahnya juga sudah saya buat ya. Sekali lagi untuk skemanya nanti ada di akhir video juga pembahasannya, dimana saya dapat ilmunya gitu ya. Saya ini nyontek juga di YouTube karena sama-sama masih belajarnya gitu kan.
Langsung kita tes ya nyalanya gimana. Ini udah saya kasih lampu 12 volt ya. Ini 12 volt ya, bukan untuk 24 volt. Jadi saya pakai lampu yang 12 volt juga. Nah, nyalanya begini. Ini cukup cepat. Ini yang paling cepat ya mungkin. Nah, beginilah nyalanya. Untuk mengatur untuk mengatur timingnya, lama jeda kedipnya, kita bisa putar di bagian potensio ya. Kita bisa putar pakai alat yang agak runcing sedikit gitu. Tunggu ya, payah pakai ini. Nah, ini pakai pisau juga air. Nah, dia makin ke kiri diputar makin lambat ya. Bisa lihat ya, jalur yang hijau dengan yang pink itu beda ya kedipannya ya. Yang hijau itu lebih lambat, jadi makin ke kiri makin lambat. Itu yang hijau itu udah yang paling lambat itu ya, untuk yang hijau. Nah, yang kiri kita coba kita lambatin juga ya. Nah, jadi lambat, ini udah paling lambat ya. Kalau kalian mau lebih lambat lagi, itu bisa ganti potensio trimpotnya tadi pakai yang 100K. Itu dia bisa lebih lambat daripada ini. Tapi untuk yang 50 sih udah lumayan cukup lah ya, lumayan lambat ya. Ini setiap kedipan sekitar 4 detikan gitu ya. Kalau kalian mau lebih lambat lagi bisa yang pakai 100K, itu dibuat paling lambat, itu mungkin jedanya bisa sekitar 7 detik gitu. Jadi lebih lama lagi. Semakin besar kapasitas trimpotnya, semakin lama dia jeda kedipnya. Jeda kedipnya ya, bukan hidupnya ya. Nah, jadi kedip kan mati gitu. Sampai kedip lagi tuh jeda kedipnya gitu. Bukan lama nyalanya. Kalau lama nyalanya itu ada di bagian elko-nya, ngaturnya gitu. Makin besar kapasitas elko, dia nyalanya makin lama gitu. Ini karena kita pakai cuma yang 47 mikrofarad ya. Yang 47 mikrofarad itu jadi nyalanya ngeblitz gitu. Kalau yang elko 100 itu sebagai penyetabil ajanya itu. Nah, untuk tambahan juga kenapa saya pakai PCB itu ya, supaya bisa masuk di kotak nih ya. Makanya juga pakai PCB yang khusus IC. Kalau pakai PCB yang standar itu agak lebih besar karena lubangnya lebih renggang ya. Jadi payah masuk box ke yang kecil gini. Nah, tinggal dirapikan aja ya kabelnya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di akhir videonya itu skema. Ini adalah skema yang bagian kiri ini. Nah, ini untuk skemanya ya. Dan skema ini saya dapat di internet, di channelnya Abbas 12 volt. Mungkin kalian udah ada yang tahu channel dia ya. Jadi di sini saya nyontek juga sih. Untuk URL channel Abbas 12 volt 12P nanti ada saya tulis di deskripsi ya. Saya juga sih berterima kasih sama dia karena ilmunya dari dia ya. Saya cukup banyak juga sih ngeliat video dia. Nanti ada di deskripsi. Oke, sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, klik like. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih.